Assalamualaikum. Kenapa itu kakak Lili? Pura-pura lagi bertanya. Jadi kita mau bikin ini Tribuna. Apa anu? Kita mau memvisualisasi. Sukses namanya. Memvisualisasi keterangan-keterangan yang kita dapatkan, yang didapatkan oleh reporter kita di lapangan tentang meninggalnya aparatur sipil negara ASN Dinas Perhubungan Kota Makassar. Kodok. Najamuddin Sewang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi awalnya ini Om Najamuddin Sewang ini Iya. dianggap meninggal dunia karena serangan jantung Iya, betul. di Jalan Danau Tanjung Bunga, Makassar pada hari Minggu pagi tanggal 3 April 2022. Jadi ini Najamuddin Sewang setelah kembali dari Jalan Metro Tanjung Bunga, dia kan bertugas sehari-hari di sana mengatur arus lalu lintas dari Jembatan Kembar, dari Makassar yang mau ke Warombong, yang mau ke Goa, jadi dia atur supaya tidak macet di situ di depan Jembatan Kembar. Iya. Pulang dari sana, Iya. sekitar jam 9.30 menjelang siang, di sekitar Masjid Muhammad Cenghok, kan di sekitar Masjid Muhammad Cenghok itu kan ada jalan pertigaan belok Betul. kanan kalau kita dari Veteran Cendrawasih. Cendrawasih. Belok kanan kalau kita dari Cendrawasih. Pas di situ ini Pak Najamuddin tiba-tiba terjatuh dari motor. Kodok. Terjatuh dari motor. Di belakangnya ada pengojek online. Kaget, ngapain terjatuh ini bapak? Iya. Singgah, periksa. Pingsan. Minta tolonglah pengojek online ini. Warga datang mengangkat ke pinggir jalan. Iya. Ada temannya orang lewat. Ini aja. Kodok. Ikan lagi. Keluarga bilang kemana kita terai. Ini kodong dan Sewang ini. Dan Sewang di sini kecelakaan jantung yang barangkali pingsan. Iya. Kata keluarganya sekitar pukul 10:30 1 jam kemudian dibawa ke Siloam. Setengah jam di rumah sakit Siloam dinyatakan meninggal dunia. Kemudian dikasih kembali ke rumah duka di Makassar, Jalan Sultan Galaudia. Sampai di sini keluarga masih menganggap dia meninggal karena serangan jantung. Iya. Dia kan masih pakai baju dinas. Iya. Baju disub. Kayak apa itu? Nanti setelah bajunya dibuka, Iya. digunting, itu kan kalau orang meninggal itu biasanya tidak bisa begini dari baju tidak dia. Iya. Langsung Semua digunting. Digunting saja. Digunting bajunya, dibuka bajunya. Ngapain lihat cairan nih? Kodok. Ada darah. Iya. Terus kenapa ada lubang pengguna? Iya, dendek. Oh, bercuriga men, kapal ditembak. Nah, karena ada kejadian seperti ini kan yang buka bajunya ini teman-temannya dari besok. Iya. Jadi, kena darah. Akhirnya menurut temannya ada kelainan ini. Kayaknya tidak wajar ini meninggalnya teman kita. Betul. Akhirnya beberapa staf di Sub Kota Makassar kembali ke TKP, diperiksa CCTV. Bla bla. Setelah dikumpulkan barang-barang bukti ini, jenazah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Ternyata hasil otopsinya yang keluar hari Senin kemarin terbukti bahwa Najamuddin ini tertembak. Ditembak.
dan telah dikeluarkan proyektil yang bersarang di tubuhnya. Nah, sementara diperiksa di laboratorium. Itulah salah satu hikmahnya benar. Kenapa itu di dalam agama kita diperintahkan untuk memandikan jenazah. Dan kalau kita memandikan jenazah harus semuanya saya memandikan orang hidup. Makanya yang harus memandikan jenazah itu harus muhrim, keluarga inti terdekat. Karena harus dipegang semua. Karena mau diperiksa itu jenazahnya. Tidak ada lagi. Jangan sampai sudah dikubur baru ada lagi yang menuntut dibongkar lagi kuburannya kan. Untuk ditemukan ini kelainan pada saat dibuka bajunya. Coba kalau sudah dikubur baru dibuka CCTV. Baru dilihat, kenapa ini ada keadaan di sini? Menurut warga lagi di sana memang mendengar ada suara letusan, tapi dikira knalpotnya. Betul. Tapi kenapa waktu dari Siloam tidak ketahuan memang bilang ada berdarah? Biasanya kan yang begini tidak terlalu banyak darah. Apalagi kalau mungkin di rumah sakit apa tuh yang ini juga salah satu tanda tanya nih, kenapa dokter di rumah sakit tidak menemukan luka itu? Betul. Karena ini keluarganya, menurut keluarganya di rumah sakit memang tidak sempat lagi diapa-apain, mungkin memang sudah tidak ada yang baru sampai di rumah sakit. Jadi sampai di rumah sakit tinggal diperiksa nadinya. Kudu. Bungkus ini ya. Ini keluarga kan tinggal Tommy di situ. Pihak rumah sakit kan tidak mungkin melakukan tindakan kalau tidak ada permintaan keluarga. Betul. Langsung dikasih kembali. Jadi teka-teki penyebab meninggalnya ASN di Sub Makassar itu sudah terungkap sejak Minggu malam. Tahu yang pelakunya? Tahu. Belum. Terungkap bahwa dia ditembak. Dan kemungkinan bukan peluru nyasar karena dia betul-betul mengenai sasaran yang biasanya kalau peluru nyasar kan kena betis dia atau lengan, ini langsung kena kacamatanya kah? Dibawa ke TF ini keluar bersarang itu. Berarti direncanakan. Jantung memang. Makanya langsung dia jarak dekat. Jadi untung itu masih ada CCTV-nya Pemkot Makassar yang berfungsi di sekitar situ. Tahu. Tapi sayangnya karena tidak semua berfungsi. Jadi yang berfungsi hanya yang jauh-jauh. Jauh-jauh aja. Jadi jauh-jauh aja dilihat. Itu keluar kodong. Dilihat beli naik motor itu Pana Jamudi di depannya ada dua mobil di depannya. Satu mobil warna merah, satu warna hitam. Yang warna hitam terus warna merah belok kiri. Kemudian tiba-tiba ada motor kencang lagi dari belakangnya. Bara itu milas. Tiba-tiba terjatuh itu Pana Jamudi. Ikut kelihatan sih dari jauh. Tapi karena itu CCTV yang terdekat dan TKP itu tidak berfungsi. Pak Dani. Mau semua evaluasi dulu dan ini CCTV ya. Dan kita kan sudah kota Metapers. Nanti ini akan semua terlihat jelas di kota Metapers. Di? Akan terpantau bawaannya. Iya. Semakin canggih, semakin baik. Itu hebatnya. Makanya itu yang merasa telah menembak Pana Jamudi. Lari memang jauh-jauh. Mau kemana? Nagapa nanti Metapers di Makassar. Harus kita lihat gitu sampai dicurigai itu yang motor ke sampingnya tuh. Dilihat di arah kemana pasti ada CCTV situ depannya kecamatan. Pokoknya mau kemana? Laki koma. Makassar tadi sudah penuh dengan CCTV. Dimanapun kita berada akan terpantau sih. Tapi kalau mau polisi yang ada apa Ji? Tapi banyak tuh. Kalau banyak CCTV tapi banyak juga yang tidak berfungsi. Dede kodongnya. Nah bikin takut Ji. Tapi ada satu rumusnya. Polisi tidak mungkin tidak menemukan suatu kejahatan
kalau serius mengusut. Memang tahu, ini jago na polisi kita Indonesia. Bukan cuma jago, dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Canggih. Luar biasa. Itu saya bilang tadi kalau mau gitu. Iya, kita masih ingat dulu yang pembunuhan mahasiswa. Iya. Tidak ada sama sekali. Mm-mm. Tahu ini tidak apa sih pembunuhnya, berapa orang dari kampung, di kampung pulang kampung di tempat terpencil di Terpencil lagi didapat. Pokoknya polisi kalau mau. Iya. Karena dia yang sekolah tentang itu. Betul. Dia yang mendalami itu, dia yang mengalami itu, jadi dia tahu. Kita saja nih wartawan ditotongi caranya bagaimana? Iya, cuma kita kan. Enggak mau Ki Dik. Bukan tiras. Enggak enak. Kita kan ditonton gitu bilang, kalau ngomong begini polisi, Iya. Ada tuh sekolah tak dulu. iya, begini. Begitu juga polisi baru nanti, iya. Cuma biasanya kan polisi banyak pertimbangan. Iya tahu. Mungkin karena mempertimbangkan sesuatu, dampaknya lebih besar sehingga tidak serta-merta segera diungkap. Iya. Kita berharap mudah-mudahan karena polisi tadi masih berdalih bahwa kita masih tunggu hasil uji laboratorium forensik terhadap proyektil ini. Kalau uji laboratorium forensiknya sudah keluar, laboratorium akan menunjukkan bahwa proyektil ini keluar dari jenis senjata seperti ini. Nah, polisi kan akan tahu, oh kalau jenis senjata seperti ini dipegang oleh ini, dimiliki oleh ini, hanya disusut nanti. Itu kan senjata-senjata yang beredar itu kan ada semua surat-surat. Iya. Dan ketahuan senjata siapa ini, di mana. Bukan kira-kira ini peluru nyasarnya dari Dari Ukraina. Ukraina. Tak kukus saya. Itu bahaya. Bisa ton dia. Karena kemarin kan memang kapal Rusia lewat. Peluru nyasar Rusia kena mengenai salah seorang ASN di Makassar. Ide. Rusia itu kan canggih senjata. Iya deh. Apalagi Ukraina juga canggih senjata. Berapa kilo kita sini dari sini ke Ukraina? Dekat sekali. Apalagi dia memiliki senjata yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Irwan bagaimana. Dede. Dari gitu deh. Jauh itu senjata.